warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya, sehingga masih memberikan kita kesehatan walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nikmat yang Allah berikan kepada kita namun tanpa kita sadari, yakni nikmat berbicara dengan lisan. Lisan ini atau lidah inilah yang menjadi penerjemah atau pengungkap isi hati kita. Perhatikan dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Allah menciptakan manusia dan mengajarinya pandai berbicara. Atau dalam surat Al-Balad ayat 8 dan 9 yang artinya, bukankah telah kami memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir. Jadi nikmat yang sering kita lupakan yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat lisan ini, kemampuan kita berbicara untuk mengungkapkan isi hati kita. Mari kita lihat teman-teman, sabda Rasulullah SAW berkaitan dengan lisan ini. Pernah ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah atau sesuatu apa yang paling banyak dapat memasukkan manusia ke dalam surga?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik." Kemudian seseorang ini bertanya kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah yang paling banyak dapat memasukkan seseorang ke dalam neraka?" Maka Rasul menjawab, "Mulut dan kemaluan." Dalam hadis lain, Rasul juga mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang dapat menjaga mulut dan kemaluannya karenaku, maka akan aku jamin baginya surga. Jadi nikmat lisan ini digunakan dengan sebaik-baiknya, karena kalau tidak, ternyata paling banyak orang masuk neraka karena tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya. Lidah itu sesuatu yang tidak bertulang. Kita mudah mengatakan sesuatu tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu. Maka sebelum kita berucap, sebaiknya kita pikirkan terlebih dahulu apa dampaknya. Karena lidah ini akan menjadi bencana yang luar biasa. Ia akan menjadi bencana yang luar biasa jika kita menggunakan lidah atau lisan ini untuk berbicara yang batil atau yang sia-sia. Lidahnya tidak dipergunakan untuk hal-hal yang positif, seperti membaca Al-Quran dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Lidah ini hanya sibuk untuk membicarakan aib orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, menfitnah, mengadu domba, ataupun berdusta. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan keji itu. Amin. Dan Imam Syafi'i juga berkata, jika seseorang menghendaki berbicara, maka sebelum berbicara, hendaklah ia berpikir. Jika jelas maslahatnya, maka berbicaralah. Namun jika ragu-ragu, maka jangan berbicara sampai jelas maslahatnya. Sudah jelas dari perkataan Imam Syafi'i ini bahwa sebelum kita berucap, kita harus pikirkan terlebih dahulu. Dan apakah ucapan kita itu benar, sesuai maslahatnya atau tidak? Jika tidak atau yang sia-sia, maka janganlah kita mengeluarkan ucapan itu. Semoga sahabat-sahabat di rumah sekalian dijauhkan dari perbuatan keji yang dapat membuat lisan atau lidah kita ini bertindak yang sia-sia.
Semoga kita didekatkan dengan kebaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.